Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan seorang mukmin seharusnya barulah berhenti apabila ajal telah datang kepadanya. Jadi kita harus terus beribadah kepada Allah sampai ajal datang kepada kita. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99 atau ayat terakhir yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin yang dimaksud di sini adalah kematian. Mengapa al-yaqin di sini disebut dengan kematian? Mengapa demikian? Karena kematian diyakini pasti akan datang kepada seluruh umat manusia. Kematian itu sesuatu yang pasti terjadi kepada seluruh umat manusia. Lalu Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, barang siapa yang memiliki kebiasaan amalan tertentu yang telah disyariatkan seperti sholat duha, sholat malam, sholat tahajud atau yang lain, jadi kita harus terus tetap melaksanakannya. Jangan berhenti jangan berhenti melakukan amalan tersebut hanya karena kita sedang berada di tengah-tengah orang atau berada di tengah-tengah masyarakat. Karena yang mengetahui isi hati kita, karena Allah pun tahu bahwa kita melakukan itu hanya karena Allah semata. Tujuan kita hanya untuk Allah, semata-mata karena Allah. Dan Allah pun tahu bahwasanya kita sudah selalu berusaha untuk menghindari sifat riya yang bisa menghilangkan pahala keikhlasan kita dalam beribadah. Jadi kita tidak usah khawatir takut dibilang riya atau dibilang apa sama orang lain, karena yang maha mengetahui isi hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berada dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus selalu melaksanakan amalan kita tersebut. Harus berani mengambil konsekuensinya. Harus teguh pendirian. Jadi Allah merintahkan kita untuk selalu istiqomah. Istiqomah kan artinya adalah teguh pendirian. Teguh pendirian terhadap keputusan kita. Jadi keputusan pendirian kita tidak boleh goyah hanya karena sebuah kondisi yang bisa melunturkan pendirian kita jadi buyar, jadi goyah. Istiqomah kita selalu pendirian dalam kondisi apapun. Walaupun memang kadang istiqomah itu berat dan tidak menyenangkan. Memang istiqomah berat dilakukan. Jadi istiqomah itu sangat berat dilakukan apabila kita tidak bersungguh-sungguh. Hanya mereka lah yang memiliki teguh pendirian yang kuat yang mampu beristiqomah. Seperti halnya orang berhijrah. Orang berhijrah mampu bertahan hingga sehari, 2 hari, 3 hari. Nanti mungkin ke 5 harinya atau ke berapa harinya ia goyah gitu. Itu dia tidak bisa disebut istiqomah karena ia sudah gagal dalam beristiqomah. Dia tidak teguh dengan pendiriannya. Jadi kita harus beristiqomah dalam kondisi apapun atau dalam kondisi bagaimanapun. Kita harus tidak peduli apa kata orang dengan perbuatan kita, dengan amalan kita yang akan kita perbuat. Karena Allah tahu segala isi hati kita melakukan ibadah ini, itu hanya Allah yang tahu. Bahwa
semata-mata kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu ingat pula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla, yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Ini menjadi salah satu alasan mengapa kita dianjurkan untuk beristiqomah. Karena Allah sangat mencintai orang yang teguh pendiriannya dalam melakukan ibadah, yang membuat Allah sangat senang adalah ia memiliki pendirian yang kuat. Jadi dia tetap melaksanakan ibadah tersebut, tidak memikirkan kondisi apapun atau konsekuensinya bagaimanapun. Karena yang seperti saya bilang tadi, bahwa yang mengetahui isi hati kita itu hanya Allah. Ini menjadi alasan kuat mengapa seseorang dianjurkan untuk selalu istiqomah. Hadis riwayat Muslim nomor 783. Jadi kesimpulannya, istiqomah itu berat. Istiqomah hanya bisa dilakukan oleh mereka yang teguh pendirian, yang memiliki kekeh dalam pilihannya tersebut. Banyak orang yang gagal dalam istiqomah dan kembali ke jalan yang tidak benar. Mari kita istiqomah bersama-sama di jalan Allah. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam berbuat kebaikan dan Allah menguatkan kita dalam istiqomah di jalannya. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.